Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saharin M.Com dengan NIDN 0111039101. Saya merupakan dosen pada program studi Sistem Komputer pada kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal, di mana kampus ini beralamat di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video sebagai pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa yang disingkat dengan PDD UKT PT. Dalam video ini, saya akan memaparkan berkaitan dengan mata kuliah yang saya ampu dalam kegiatan pengajaran pada program studi Sistem Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal. Adapun mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Network Programming dengan kode mata kuliah SKKK6116, di mana mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 6 atau pada semester genap. Adapun sistem pembelajaran pada mata kuliah Network Programming ini di sini dilakukan secara tatap muka langsung pada ruang laboratorium yang ada di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Royal. Adapun pendekatan metode pembelajaran yang saya lakukan di sini saya menggunakan teknik DIE. Yang pertama yaitu adalah delivery, di mana saya menyampaikan materi secara langsung melalui presentasi dan juga pemberian materi dalam bentuk praktikum yang akan diikuti oleh seluruh mahasiswa. Kemudian yang kedua ada interaction, yaitu proses interaksi dosen dengan mahasiswa dengan melakukan diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian yang ketiga ada assessment. Di sini saya memberikan penugasan dan juga kuis kepada mahasiswa, di mana sebelumnya sudah dilakukan kesepakatan dalam bentuk kontrak perkuliahan yang saya lakukan pada pertemuan pertama kepada mahasiswa. Di mana pada pertemuan pertama disepakati kontrak perkuliahan dan juga sistem penilaian, di mana untuk tugas dan kuis itu sebesar 15%, kemudian ada kehadiran sebesar 15%, kemudian ada UTS sebesar 30%, kemudian nilai UAS sebesar 40%. Adapun deskripsi mata kuliah Network Programming, mata kuliah ini akan mempelajari tentang konsep jaringan komputer khususnya pada application layer atau layer aplikasi, dan juga teknik pemrograman di mana nantinya mahasiswa akan diajari untuk membuat suatu script ataupun aplikasi sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Program yang dibuat nantinya akan digunakan untuk melakukan automatisasi terhadap suatu sistem jaringan, sehingga nantinya bisa dapat membantu para administrator jaringan untuk melakukan manajemen jaringan. Pada mata kuliah Network Programming yang saya ampu memiliki beberapa capaian. Di antaranya, yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep transmisi data pada aplikasi berbasis jaringan berdasarkan OSI layer dengan berbagai transmisi yang ada seperti TCP dan UDP pada arsitektur jaringan lama maupun arsitektur jaringan terbarukan yaitu Software Defined Networking. Yang kedua, di sini mahasiswa mampu untuk mengaplikasikan pemrograman jaringan pada protokol yang ada dan mendesain protokol komunikasi untuk aplikasi berbasis jaringan, seperti misalnya aplikasi chatting, aplikasi untuk monitoring jaringan, aplikasi untuk port scanning, maupun aplikasi untuk mengautomatisasi manajemen jaringan atau konfigurasi pada perangkat jaringan. Kemudian yang ketiga, di sini mahasiswa mampu untuk menjelaskan berbagai tahapan dalam merancang sebuah aplikasi berbasis jaringan komputer, berkaitan dengan desain aplikasi, library apa saja yang dipakai, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat,
Ya, mahasiswa mampu untuk mengumpulkan, mengolah data, dan menginterpretasikan hasil secara logis dan sistematis untuk menghindari plagiat data dengan sikap yang bertanggung jawab. Kemudian capaian pembelajaran yang kelima atau yang terakhir, yaitu mahasiswa mampu menganalisa dan menyusun sebuah perangkat lunak serta mempresentasikannya dengan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah network programming ini, yang pertama nanti bahan kajiannya adalah pengantar network programming, di mana pada pengantar network programming ini di sini biasa saya akan mereview atau mengulas secara singkat tentang pembelajaran dasar dari jaringan komputer berkaitan dengan tahapan ataupun model referensi oscillator. Kemudian juga akan dibahas tentang apa itu network programming, apa itu socket programming, dan lain sebagainya. Kemudian bahan kajian yang kedua, di sini akan membahas Python socket programming. Nah, di sini mahasiswa akan dikenalkan tentang pemrograman Python untuk socket programming, IDE yang digunakan, dan juga beserta library yang dibutuhkan dalam pemrograman berbasis jaringan ini. Kemudian bahan kajian yang ketiga, di sini ada membahas tentang multiplexing pada protokol TCP. Nah, multiplexing ini memungkinkan suatu aplikasi untuk melakukan konektivitas secara massal pada protokol TCP. Kemudian yang keempat, multiplexing pada protokol UDP. Nah, jadi protokol komunikasi yang digunakan pada transport layer, pada oscillator itu ada TCP dan UDP. Nah, di sini akan dipelajari bagaimana proses komunikasi pada protokol TCP dan juga proses komunikasi pada protokol UDP. Kemudian yang kelima, di sini akan mempelajari tentang network otomatik remote, ya, bagaimana melakukan remote koneksi terhadap device ataupun perangkat jaringan menggunakan bahasa pemrograman Python. Kemudian yang keenam ada network provisioning, yaitu distribusi komen atau perintah untuk melakukan konfigurasi terhadap suatu device. Nah, jadi nanti mahasiswa akan diajari bagaimana membuat suatu program sederhana untuk diimplementasikan untuk mengatur atau mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti router melalui sebuah program dengan bahasa pemrograman Python. Nah, kemudian yang ketujuh adalah Python untuk melakukan file transfer protocol atau FTP. Kemudian yang kedelapan nanti akan dipelajari arsitektur jaringan terbarukan atau biasa disebut sebagai software defined networking. Nah, untuk materi pembelajaran yang ke-9 atau bahan kajian yang ke-9, di sini mahasiswa akan diberikan materi tentang custom topologi pada software defined networking. Di sini saya menggunakan emulatornya, yaitu menggunakan Mininet dengan controller box controller berbasis bahasa pemrograman Python. Kemudian bahan kajian yang ke-10 atau yang terakhir, di sini akan membahas REST API, software defined networking berbasis perangkat Cisco dengan menggunakan software simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini nanti mahasiswa akan diajari bagaimana membangun suatu topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer, kemudian mengimplementasikan konsep programming berdasarkan REST API ke perangkat Cisco, kemudian nanti akan dikoneksikan ke aplikasi Telegram dan juga aplikasi Webex berbasis Cisco, di mana nanti akan memuat output berupa jika terjadi kendala ataupun informasi tentang kesehatan atau kondisi troubleshoot pada suatu jaringan jika terjadi masalah nantinya. Nah, itu ke-10 bahan kajian pada yang saya bawakan untuk mata kuliah network programming ini. Pada materi yang saya bawa itu nanti memiliki beberapa referensi. Yang pertama nanti ada Python Network Programming edisi kedua karya Katie Repelu pada tahun 2017. Kemudian ada Foundation for Python Network Programming edisi ketiga karya Brandon Rhodes. Kemudian ada buku tentang bahasa pemrograman Python karya Budi Raharjo. Ya, kemudian buku dengan judul Mastering Python Network Programming karya dari Eric Chow. Nah, selain itu juga menggunakan referensi dari
Cisco Academic, yaitu Enterprise Networking Security and Automation versi ke-7. Nah, selanjutnya akan saya tampilkan proses pembelajaran atau kegiatan belajar di dalam laboratorium untuk mata kuliah network programming yang saya ampu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, oke, selesai. Ya, kita sambung ke pertemuan kita untuk mata kuliah network programming. Jadi di pertemuan kali ini kita akan lanjut ke pertemuan kita yang sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya kan kita sudah buat server kan ya. Kita sudah ada buat server. Kita sudah coba lakukan konfigurasi di server Mikrotik ya, sebagai infrastruktur yang kita gunakan ya. Nah, jadi dan juga sudah kita coba untuk melakukan yang namanya koneksi ke router tersebut dengan melalui yang namanya program network tool untuk scanning gitu ya Pak. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan melakukan yang namanya pembahasan tentang network automation, lebih tepatnya nanti adalah network provisioning ya, profesional ya, provisioning ya. Jadi provisioning itu adalah satu pembahasan tentang bagaimana kita membangun suatu program yang nantinya akan kita gunakan untuk mempermudah yang namanya administrator jaringan dalam melakukan manajemen atau konfigurasi. Ya. Mungkin kalian selama ini kalau yang menggunakan Mikrotik ya, menggunakan Mikrotik biasa pakai konfigurasinya pakai yang namanya Windows ya. Biasa pakai Windows atau biasa pakai web configuration atau biasa disebut dengan nama webpick misalnya. Nah, tapi sejarah ya, biasa orang menulis cenderung itu pakai yang namanya Windows ya. Nah, sedangkan kalau yang kita menggunakan server gitu ya, server misalnya Linux dan lain sebagainya, kalau kita mengkonfigurasi, nah biasanya kalau server itu berada untuk ruangan khusus, biasa mengisi dengan AC yang sangat dingin, ya, AC sangat dingin, kemudian ruangannya juga nggak terlalu luas, gitu ya, sehingga akan yang namanya tidak nyaman kalau kita mau konfigurasi itu. Nah, rata-rata kalau konfigurasinya itu melalui sistem remote. Ya. Nah, di sini di pembahasan kita tentang network provisioning, bisa ada dia di modul yang sudah saya bagi, ya, sedikit penjelasannya dan juga ada beberapa praktikumnya. Ya. Jadi kita akan memanfaatkan sistem remote tersebut. Ya. Sistem remote tersebut kita manfaatkan, kita masukkan ke dalam script Python. Ya. Melalui apa? Melalui satu library. Ya. Di sini sudah ada nama library-nya itu adalah Paranico. Jadi ada beberapa library yang bisa kita gunakan. Yang pertama Paranico. Paranico ini bisa kita gunakan untuk di device Mikrotik. Untuk device yang lain gimana? Misalnya kalau kita menggunakan Cisco. Biasa kalau kita menggunakan Cisco, sistem operasinya namanya iOS. Ya. Nah, kalau iOS kita pakainya namanya adalah Netico nanti. Ada Paranico, ada Netico, ada namanya Nafam. Ya. Nah, kita di sini pakainya namanya Paranico. Nah, di dalam Paranico ini nanti ada fungsi untuk melakukan yang namanya remote SSH. Nah, SSH itu ternyata kan berubah. Ya. Nanti kita akan tentukan ya, fungsinya yang kita gunakan melalui modul Paranico. Konsepnya kita connect menggunakan yang namanya protokol SSH, kemudian kita mendistribusikan perintah untuk konfigurasi. Ya. Tadi saya katakan jawab, biasa kalau kalian konfigurasi Mikrotik, ya, pakai inbox, klik satu-satu gitu, klik IP, klik N dan lain sebagainya. Nah, kadang juga biasa kalau orang konfigurasi misalnya kita copy dari internet dan lain sebagainya, atau kita sudah punya istilahnya blueprint, ya, atau misalnya profil lah, gitu, profil dari diri kita yang sudah melakukan konfigurasi di beberapa router yang lainnya atau beberapa kasus. Misalnya kita udah punya itu
semisal listnya gitu. Kalau misalnya konfigurasi untuk bandwidth seperti ini, komennya dan lain sebagainya, biasanya udah termuat dalam misalnya local dan sebagainya. Nah itu kalau kita pakai Windows kita bisa langsung copy paste saja. Jadi kita nggak perlu lagi ngeklik IP, klik WW gitu kan, simple queue, queue dan lalu lagi kita klik IP, address, address nggak perlu, tinggal kita masuk ke command prompt, terminal, paste, ya udah langsung jadi. Jadi konsep provisioning itu seperti itu. Cuma kita nggak pakai terminal yang ada di Mikrotik, kita pakainya program. Jadi nanti komennya itu kita sisipkan ke dalam listing program Python yang kita buat. Ya. Jadi di modul yang sudah ada, itu sudah ada listing programnya. Nah, ini di bawah sini ada kita diminta untuk memasukkan yang namanya hostname, ya. Ada username, ada password, ada comment. Ya. Nah, hostname itu biasalah. Kalau kita mau menghubungi seseorang aja kita harus tahu hostname-nya siapa, namanya siapa, alamatnya di mana, atau nomor teleponnya apa, gitu kan. Nah, sama juga kalau kita mau connect ke suatu device, kita harus tahu dulu alamatnya di mana, ya, alamatnya apa. Nah, kemarin kita sudah setting server kita, Mikrotik kita ada pin dapat alamatnya itu 5601, ada 56102, ada 501, ada mungkin yang IP-nya 11. Karena berbeda konfigurasi beberapa komputer untuk yang namanya Ethernet input-nya. Nah, kemudian di situ ada username. Nah, username kemarin kita set dari username. Nah, kemudian ada password. Ya, username masih default, ya. Password yang kita ganti karena defaultnya Mikrotik itu dia nggak ada password sama sekali. Ya. Nah, kita setting kemarin dengan password yang saya serahkan ke diri kita masing-masing. Ya, cuma masih ingat, nggak tahu ya, ingat atau enggak. Ya. Nah, jadi nanti coba dicek lagi nanti kan servernya. Uji apakah masih ingat nggak passwordnya, atau kemarin masalah sudah ada di satu latihan yang kita masukkan passwordnya situ. Kemudian ada komen. Nah, komen inilah yang nanti akan kita eksekusi. Jadi di sini kan contohnya sini ada dua komen, IP interface string dengan IP DHCP file itu dua perintah. Yang pertama itu untuk show interface. Yang kedua itu adalah untuk nge-show yang namanya isi dari DHCP file. Nah, nanti kalau kita mau beberapa komen lain tinggal kita tambahkan di bawah. Ya, jadi memungkinkan kita untuk lebih gampang. Tapi kalau kita hanya ngelola satu Mikrotik, dua Mikrotik saya rasa nggak terlalu bisa kita lakukan secara maksimal. Walaupun di beberapa sesi nanti bisa. Tapi ini lebih pada kalau kita mengelola suatu jaringan yang sifatnya skala besar, yang mungkin membutuhkan kecepatan, gitu ya, kecepatan di dalam melakukan konfigurasi. Nah, jadi di sini di contoh listingnya ini sudah saya sediakan ada dua blok seperti itu, dua blok untuk dua device. Ya. Jadi nanti kita bisa untuk melakukan ke dua device. Nah, salah satunya karena kita di sini menggunakan juga konsepnya itu adalah menggunakan library lib atau reading. Nah, kemarin di sebelum UTS kita sudah ada pakai pembahasan tentang multi-thread. Yang kita prakteknya itu adalah untuk chatting. Ya. Jadi kan dia pakai multi-thread kemarin, sehingga kita bisa membuat chat room. Gitu ya. Nah, ini juga kita pakai untuk mengakomodir supaya nanti di program yang kita buat ya, bisa secara bersamaan. Ya. Secara bersamaan dia bisa mengeksekusi mengirim ya, komen-komen yang ada ke beberapa device atau ke beberapa Mikrotik. Ya, dia ada Mikrotik 1, Mikrotik 2, dan bisa jadi Mikrotik 3 dan seterusnya. Misalnya satu Mikrotik ini komennya ada 10 baris. Nah, ada misalnya 2 baris, ada 5 baris, atau 20 baris misalnya. Nah, kalau kita konfigurasi firewall, panel misalnya gitu bisa banyak. Tapi kalau cuma hanya untuk IP address gitu, misalnya di Mikrotiknya ada 4 Ethernet, ya. 3 udah terkonfigurasi, yang 1 udah terkonfigurasi, 3-nya belum. Ya. Yang 3-nya mau kita konfigurasi, maka ada nanti 3 baris kita. Nanti ada ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya nanti.
Jadi ini akan kita coba praktikan di sini untuk yang namanya network provisioning atau otomatisasi. Ya, jadi di sini nanti fungsi SSH-nya itu di sini ya, ada SSH client. Ya, nanti ada 3 kondisi punya, ya, host-nya. Kondisi punya adalah ketika nanti login berhasil dengan username, dengan password, dan juga dengan autentikasinya yang berhasil, dan juga tujuan alamat IP-nya yang sukses. Kemudian ada nanti kondisi false-nya, salahnya, ketika autentikasinya salah. Yang pertama, autentikasi salah, IP sudah benar, ya. Layanan SSH-nya ada, tapi autentikasinya salah. Apa itu password-nya? Bisa aja password-nya, bisa aja username-nya. Kondisi salah yang kedua, di situ ada layanannya. Layanan apa? Yaitu SSH-nya. SSH-nya nggak ada. Username udah cocok. Ya. Kemudian password udah cocok, IP connect, tapi SSH-nya nggak ada. Kondisi yang ketiga, nggak ada sama sekali. Nanti silakan dicoba. Nanti kalau ada kendala atau pembicaraan nanti kita coba bareng-bareng dan diskusikan. Oke, silakan. Kalau yang belum ada, katanya silakan bilang biar saya share. Yakin, ini siapa? Iya, ingat ya. Di bagian username-nya dia kemarin semua tadi, username-nya masukkan nama username di bawah ini. Oke, jadi ini agak gambaran untuk program dari network provisioning. Jadi kita bisa distribusi perintah ya ke server ataupun ke router kita. Jadi kalau yang baru kita pakai, ya, jadi yang baru kita pakai itu baru perintah-perintah yang sifatnya adalah perintah untuk show ataupun kita ingin melihat apa konfigurasi atau apa isi dari router kita. Ya, tadi kan ada interface plane, ada IP directory plane, ada IP address plane, ya. Itu adalah perintah untuk melihat ya, konfigurasi yang sudah ada atau isi dari router kita. Nah nanti saya mau di apa kita nanti, ya pertama nanti untuk di jadwal yang 2 minggu ke depan atau minggu depan lihat jadwalnya. Coba nanti kalian cari ya, perintah-perintah untuk unicrotic, ya, perintah untuk unicrotic yang dianya bisa kita gunakan sampai ke internet gateway. Berarti nanti di situ ada perintah untuk menjalankan setting IP, ya, kemudian setting yang namanya firewall NAT atau internet gateway. Tapi itu hanya setting aja, kita nggak coba nanti dia internet-nya di virtual, enggak. Kita hanya coba untuk distribusikan perintah, ya, perintah ke mikrotik kita. Dan kalau yang ini kan dia hanya lihat aja. Kalau itu lihat kita print perintah di dalam routernya. Ini hanya lihat aja kita
ambil tampilkan di halaman kita atau di output kita. Nanti kita ngirim perintah untuk yang namanya nge-print di dalam routernya. Ya. Nah, lagi tadi kan itu ada masih satu router ya. Jadi nanti kita selanjutnya sebagai apa juga kita buat untuk dua router. Ya. Nah, itu ada dua nih apanya? Namanya ada dua untuk di programnya ada dua kan. Satu yang berisi kan. Tadi ada yang isi itu dia apa? Sama IP-nya. Biasa membawa sama ya. Ya bisa cuma dia kan ke router yang sama gitu. Cuma dia untuk buka lagi. Nanti kita coba untuk dianya ke output yang router yang berbeda. Jadi kita buat dua router lagi. Karena virtual load untuk diperhatikan nggak terlalu nggak terlalu berat, jadi kita bisa nanti untuk buat dua router lagi. Ya. Jadi kalau kita interjeknya itu, kalau kita netting mikrotik itu, yang pertama setting itu pertama adalah DHCP client karena kita butuh untuk aktifkan dari dari modem ya. Nah, jadi tadi aktif dari modem kita perlu DHCP client. Kemudian setelah itu kita juga butuh setting IP address di header 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya, jadi nanti bisa cari untuk setting IP address. Ya, biasanya IP address, interface apa gitu ya. Jadi bisa kalian coba bebas ya. Nah, mereka apa lagi? Biasa set untuk firewall NAT atau mesh miran. Jadi biasanya mesh miran itu yang mengantarkan IP lokal. Jadi kalau yang tadi kan di sini tadi, nah ini kan dia lokal nih. Saudara 8, 5, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 3, 3 itu IP lokal gitu ya. Nah, supaya ngantarkan dia itu bisa akses internet yang dikenali sebagai IP public pakai nama mesh miran gitu ya. Biasanya jelasan mesh miran itu ada pas topeng gitu ya. Jadi seolah IP yang lokal ini dikasih topeng supaya dikenali sebagai dia itu IP public. Jadi dia fungsional. Nah itu nanti coba di konfigurasinya gitu ya. Nah nanti sendirinya tadi udah sebagian atau mungkin udah semua udah jalan kan programnya, tinggal nanti paling buat itu aja. Dan juga saya cek kondisi bisa dirubah gitu. Jadi bisa jadi kita nggak perlu lagi buat server lagi, satu server lagi kita lengkapi itu konfigurasinya. Yang paling penting adalah nanti kalian memang konfigurasinya gitu, konfigurasi yang berbasis teks ya. Tadi udah dari saya tuh untuk yang IP interface biasa gitu ya. Nah, untuk IP address dan sebagainya coba. Tapi biasanya kalian kalau konfigurasi itu rata-rata pakai info pasti gitu ya. Info kan nggak pernah pakai komen, males ketiknya. Coba kita pakai komen dulu ya. Karena kita konsepnya ini untuk di programmingnya gitu ya. Karena kita mau pakai programmingnya ini untuk yang namanya distribusikan gitu. Distribusi komen. Programnya sebenarnya kalau kita buat dalam bentuk grafik gitu ya, enak gitu ya. Di grafik database itu dalam bentuk misalnya TXT gitu ya. Jadi kemana seperti itu, bisa pakai nanti library-nya namanya Qt, bisa pakai Inker gitu. Biasanya kalau untuk Python, kalau kita mau pakai GUI, kita tambah lagi library untuk untuk GUI-nya. Kita pakai Qt atau pakai Inker seperti itu. Kalau kita mau buat dia berbasis grafik atau ada tampilannya.